dari segini banyak nggak ada yang ngakuin kalau kelompok 2. Apa gara-gara juara terakhir? Ayo Bapak sini maju Pak. Oke. Kemudian untuk juara kedua, selamat untuk kelompok pertama. Masya Allah. Nggak apa-apa juara 3 Pak ya? Nggak apa-apa. Iya deh. Coba lagi tahun depan Pak. Kelompok ke pertama, perwakilan. Tapi kan pemateri. Siapa Pak? Pak Prayit. Mana Pak Prayit nih? Enggak ngaku juga yang namanya Pak Prayit yang mana? Hah? Pak Lina. Sini Mas. Oh yang jadi jenazah tadi ya. Ayo Mas, sini Mas. Iya, baru ini ada monumen jenazah cuma di acara DKS nih. Kemudian yang juara pertama selamat untuk tim 3. Kalau tim 3 langsung maju ya. Langsung pede karena juara pertama nih. Silakan ya. Pak, ini ada amanah, nanti kan hadiahnya banyak ya. Nanti bapak-bapak yang Pak juara 1, 2, 3. Bapak sini? Oke, Masya Allah ya. Kayak adik kakak ya. Mirip-mirip wajahnya. Oh cucunya. Oh cucunya Pak. Serius? Wah, pelanggaran yang jadi jenazah nih. Ya. Oh keponakan? Bukan juga. Ini gak ada yang bisa dipercaya. Abu Hamzah mohon berkenan untuk memberikan hadiah. Nanti bapak-bapak di sini ya karena Anda mewakili tim, tolong nanti itu dibagi hadiah ke timnya ya. Oke. Sekarang simbolis dulu aja. Silakan. Oke. Ini namanya mu. Ya, bahasa Inggrisnya cangkir. Iya, Masya Allah. Ada tulisannya Pak? Oh ada, Masya Allah ya. Itu bisa dibuat minum teh, kopi, atau buat nyiram bunga. Ya. Kemudian ini payung. Masya Allah. Kecil banget payungnya Pak ya. Ya. Kemudian juara pertama. Oh Masya Allah, juara pertama kaos. Kayaknya mahalan payung ya. Tukar aja deh. Oh mahalan ini ya. Ini belinya grosiran Pak. Barakallahu ya. Oke. Bisa Bapak foto dulu ya. Pak ini gak ada air aja, kayak minum kopi Pak. Ya. Panitia gak ada yang foto. Oke. Siap ya. Terima kasih, nanti tolong dibagikan Pak ya di belakang ya. Dan dipotong-potong. Ini pelawak semua besar. Silakan nanti dibagi-bagi, yang sudah maju akan ada hadiah untuk masing-masing insyaallah dari Tuhan saya. Cek Tapi Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai untuk kajian sesi yang ke-3. Baik, nah kalau gini kan gak ngantuk ya, tadi ngantuk soalnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang kembali di DKS Daurah Keluarga Sakinah yang ke-9. Semoga Allah ridhoi acara ini sehingga Bapak Ibu yang mengikuti acara ini harapannya bisa turut menjadi bagian dari dakwah Islam. Bapak Ibu bisa menyebarkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, teman kantor mungkin, atau dimanapun, karena tugas dakwah ini bukan hanya tugasnya Ustadz ya, tapi juga Bapak Ibu sekalian di sini juga ada amanah untuk berdakwah. Nah, materi ketiga Bapak Ibu, kita insya Allah akan bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA, Hafizahullah Ta'ala, dan beliau akan membahas ini berkaitan dengan sifat wudu Nabi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, beliau akan membahas tentang sifat wudu Nabi, dan seperti biasa beliau akan ada
momen untuk menyampaikan. Kemudian selepas beliau menyampaikan kajian akan ada sesi tanya jawab. Ini boleh untuk bapak-bapak, juga boleh untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu karena mikrofonnya sudah bisa, silakan nanti bisa bertanya secara langsung. Semoga bisa difahami dan harapannya bapak ibu tetap bisa fokus menyimak apa yang disampaikan Ustadz, termasuk juga mencatat faidah-faidah yang disampaikan oleh beliau. Ustadz Musyafa, tafadhal, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, para peserta daurah keluarga Sakinah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dalam daurah ini. Mudah-mudahan ini menjadi daurah yang memberikan banyak manfaat kepada kita. Daurah yang Allah berkahi. Mudah-mudahan niat kita juga benar-benar ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan kita berusaha untuk selalu meneladani beliau. Begitu pula mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan itu tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, pembahasan kita tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu merupakan amalan yang sudah biasa kita lakukan. Kita wudu dalam sehari seringkali lebih dari 5 kali. Kenapa kita bahas lagi? Di antara tujuannya adalah untuk murajaah ilmu, ya. Untuk kembali menelaah ilmu agama yang selama ini kita praktekkan. Dan ini bermanfaat bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah pengingat. Sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Mengingat kembali pembahasan tentang wudu ini bermanfaat bagi kita. Bukankah kita sering mengingat pembahasan tentang tauhid? Sering mengingat pembahasan tentang syirik? Bahkan bukankah kita setiap hari berusaha untuk mengulang-ulang pembacaan ayat-ayat Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari memerintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah? Dalam sholat kita, kita baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kenapa? Karena pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Begitu pula
dengan pembahasan masalah wudu ini. Kita semuanya insya Allah sudah tahu bagaimana wudu yang sah, yang cukup. Manfaat yang kedua, dengan memperwudu kita dan itu kita ulang-ulang terus, maka kita akan bisa mendapatkan wudu dengan kualitas yang lebih baik dan dengan pahala yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada dalam modul, ya, ada 12 halaman. Silahkan ya dibaca dari awal sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara global. Mungkin banyak yang akan kita lewati ya, seperti misalnya dalil-dalil yang disebutkan di sini mungkin akan banyak kita lewati untuk mengefisienkan waktu. Dan agar nanti ada waktu untuk tanya jawab ya. Sehingga apa yang ada dalam modul bisa dibaca dengan baik, apa yang belum ada bisa diperjelas dalam sesi tanya jawab. Iya, yang pertama tentang pengertian wudu ya. Sudah sangat ma'ruf ya, wudu adalah beribadah kepada Allah dengan menggunakan air untuk membasuh dan mengusap anggota badan tertentu. Itulah hakikat dari ibadah wudu ya. Hukum wudu ya di sini disebutkan wudu itu diwajibkan, tapi bagi orang yang ingin melaksanakan salat dan bila dia dalam kondisi sedang berhadas. Diwajibkannya berwudu itu bagi orang yang ingin menjalankan salat atau ibadah yang diwajibkan berwudu. Yang kedua, dan dia dalam keadaan sedang berhadas. Kalau tidak dalam keadaan seperti ini, maka wudu tidak wajib. Baik. Kemudian disebutkan wudu merupakan salah satu syarat sah salat. Kalau tidak ada wudu, maka salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila ada uzur. Seperti misalnya tidak mendapatkan air, maka boleh menggantinya dengan tayammum. Atau tidak mendapatkan air, tidak juga bisa tayammum. Ya, orang salat tanpa wudu, tanpa tayammum. Tapi itu karena ada uzur. Karena ada keadaan yang memaksa dia melakukan seperti itu. Kemudian wudu ini disunahkan untuk dilakukan setiap akan melakukan salat fardu, walaupun kita tidak berhadas. Seperti ya misalnya kita salat zuhur, selesai salat zuhur kita ngobrol sampai masuk waktu asar dan kita belum berhadas, maka kita disunahkan untuk wudu. Kita disunahkan untuk wudu. Kalau misalnya tidak wudu, tidak ada masalah. Tapi afdalnya kita berwudu di setiap akan melaksanakan sholat fardu. Baik, wudu ini punya keutamaan yang sangat banyak. Yang disebutkan di sini hanya sebagian saja. Yang pertama, wudu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil itu bisa bersih dengan ibadah wudu. Ya, disebutkan di dalam hadis yang panjang bahwa ketika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, ketika dia membasuh wajahnya,
maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah tersebut ikut bersih. Ketika dia membasuh tangannya, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya ikut bersih. Ketika dia mengusap kepalanya juga demikian. Ketika dia membasuh kakinya juga demikian. Makanya seringkali kita merasakan setelah wudu ada kesegaran. Setelah wudu ada keringanan pada jiwa kita. Kenapa? Karena dosa itu membebani jiwa kita. Dosa itu ada beban yang menjadikan jiwa kita berat. Makanya ketika kita wudu kemudian beban-beban itu hilang, ada kesegaran pada jiwa kita. Bukan hanya kesegaran pada jasmani kita. Kemudian wudu itu akan meninggalkan bekas. Jadi nanti di akhirat bekas-bekas dari wudu kita akan mengeluarkan cahaya. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlihat bedanya dengan umat-umat yang lain dari cahaya yang keluar dari ibadah wudu ini. Bekas-bekas wudu itu keluar. Jadi nanti di tangan kita bercahaya. Kaki-kaki kita bercahaya. Wajah kita bercahaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajah dan kaki yang bercahaya karena bekas air wudunya. Makanya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ketika wudu ya berwudulah dengan sebaik mungkin agar nanti kita benar-benar mendapatkan cahaya tersebut. Di sana ada keutamaan khusus bagi orang yang menjaga wudu. Jadi menjaga wudu ini memang lebih berat daripada hanya berwudu. Kalau hanya berwudu, maka seseorang tinggal berwudu untuk menjalankan ibadah yang disyaratkan berwudu atau disunahkan berwudu. Kalau misalnya setelah itu batal, maka ya sudah, wudunya batal, ya sudah. Ini menjalankan wudu. Ada keutamaannya. Yang lebih dari ini adalah keutamaan menjaga wudu. Jadi kalau batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Selalu berusaha untuk menjadikan diri itu suci. Ini menjaga wudu. Menjaga wudu ini keutamaannya sangat besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Wala yuhafidha 'alal wudu'i illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga wudunya kecuali dialah seorang mukmin yang sejati. Dia seorang mukmin yang sejati. Ini predikat yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjaga wudunya. Kemudian ada keutamaan lain dari menyempurnakan ibadah wudu. Menyempurnakan ibadah wudu ini berwudu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan ini keutamaannya sangat luar biasa, antum bisa baca sendiri ya. Bagaimana hadis yang menjelaskan tentang ini. Coba di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kedua, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian ia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh,
kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan dia bisa masuk dari pintu mana saja dia inginkan. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini disebutkan menyempurnakan wudunya. Jadi kalau wudu itu jangan asal-asalan, jangan yang penting sah. Berwudulah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Kita bisa masuk surga melalui pintu manapun yang kita inginkan. Baik. Syarat-syarat wudu. Syarat wudu ya di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, seorang yang berwudu haruslah seorang muslim. Ya karena wudu adalah ibadah. Kalau dia belum masuk Islam, maka tidak ada ibadah yang sah dari dia. Tidak ada ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari dia. Dan Islam itu sebenarnya agama semua para nabi. Islam itu agama dari semua para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu muslim. Nabi Musa muslim, Nabi Nuh muslim, semuanya muslim. Mereka semuanya adalah orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada syariat Allah. Itulah hakikat seorang muslim. Hanya saja Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasulullah. Makanya kalau misalnya ada orang Nasrani, orang Yahudi menjalankan ibadah wudu, walaupun semua syaratnya, ya semua rukunnya dilakukan, maka wudunya tetap tidak sah. Karena agamanya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua berakal. Berakal maksudnya berakal sehat, bukan orang yang gila. Apabila orang gila melakukan ibadah wudu, ya maka wudunya tidak sah. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu maksudnya sifat yang dimiliki oleh seorang anak yang dengannya dia bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Dengannya dia bisa memahami perintah-perintah, larangan-larangan yang diarahkan kepadanya. Itu tamyiz. Biasanya sifat tamyiz ini ada pada anak yang berumur 7 tahun. Ya ada yang kurang dari 7 tahun sudah ada sifat tamyiz, tapi biasanya rata-rata anak memiliki sifat tamyiz ini ketika umurnya berapa? 7 tahun. Ya. Ini menunjukkan bahwa anak yang masih balita, apalagi batita, itu kalau melakukan ibadah wudu, itu ibadahnya tidak sah. Walaupun dia bisa melakukan dengan sempurna. Diajari akhirnya bisa melakukan ibadah wudu dengan sempurna. Tetap dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena niatnya masih kurang. Dia dianggap niatnya belum sempurna. Taib. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh anak yang usianya di bawah usia tamyiz, maka tidak sah. Kalau dia misalnya bisa sholat, anak laki-laki bisa sholat, tidak boleh dijadikan sebagai imam. Kalau belum umur tamyiz, misalnya umur 5 tahun, dia bisa sholat dengan baik, misalnya bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus, ya,
tahu rukun-rukun sholat, ya, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Sampai usia tamyiz, kemudian dia bisa melakukan sholat dengan baik, baru boleh dijadikan sebagai imam. Ya. Taib. Yang berikutnya niat. Wudu itu harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, maka tidak jadi ibadah wudu. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Kalau tidak ada niatnya berarti tidak ada amalan itu. Tidak sebagai ibadah wudu. Niat itu bagaimana Ustaz? Niat itu dengan adanya kehendak dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ada kehendak hati untuk melakukan ibadah wudu, maka itu sudah cukup dianggap sebagai niat. Dan ini ya, niat yang seperti ini banyak diabaikan. Karena perkataan sebagian ulama yang mengatakan orang itu tidak bisa melakukan suatu amalan kecuali dengan niat. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu dan tidak masuk akal orang melakukan suatu amalan tanpa niat. Tapi ternyata jemaah, seringkali kita merasa melakukan sesuatu tanpa niat. Maka yang lebih hati-hati ya, hadirkan niat sebelum melakukan ibadah. Seperti sholat ya, sholat sunnah. Ini kan harus dibedakan. Ini sholat tahiyatul masjid, atau sholat qabliyah zuhur, ataukah sholat sunnah wudu, itu kan harus dibedakan. Kalau kita tidak bedakan, sholat kita jadi sholat apa? Maka harus ada pembedaan itu. Jadi sebelum kita takbir, kita tahu apa sholat yang akan kita lakukan. Wudu juga demikian ya. Sebelum wudu kita harus sadar bahwa kita akan berwudu. Kita berkehendak untuk berwudu. Taib. Kalau niat ini tidak benar, wudunya tidak sah. Niat tidak benar, sholatnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya air suci. Jadi air harus suci. Kalau tidak suci maka tidak bisa menjadi air wudu. Ya. Air suci. Tidak disebutkan cairan suci. Benda cair dengan air itu beda. Ya, bedakan benda air dengan bedakan air dengan benda cair. Jadi yang disyaratkan di dalam wudu itu apa? Air. Jadi dia masih disebut sebagai air. Tanpa embel-embel apapun. Dia kalau dalam bahasa Arab namanya al-ma'ul mutlaq. Air yang masih mutlak, masih tidak ada embel-embelnya, air. Jadi dia warnanya masih putih, ya. Putih apa jernih warnanya? Air putih, ini air putih ya. Ya air putih tapi maksudnya air jernih. Ya itulah. Susu warnanya apa? Putih. Kalau ini air mineral warnanya apa? Putih juga. Iya, air jernih. Itulah air yang tidak ada embel-embelnya. Jadi kalau sudah ada embel-embelnya, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air kopi misalnya. Itu benda cair, bukan air lagi namanya. Makanya namanya air kopi. Ada air teh, ya, minuman teh. Namanya sudah itu benda cair teh. Contoh lagi misalnya minyak. Minyak itu benda cair, bukan air dia. Air deterjen yang sudah deterjen, ya. Itu namanya benda cair, ya bukan air lagi. Yang dimaksud dengan air suci di sini yang masih bersifat air. Jadi tidak ada embel apapun, ya. Baik. Yang berikutnya sampainya air ke kulit. Ini juga syarat, ya. Harus sampai ke kulit. Kalau ada penghalangnya, maka wudunya tidak sah.
kecuali ada uzur. Ada uzur itu maksudnya misalnya seseorang kena luka bakar, akhirnya diperban. Ya ini ada uzur dia, ada halangan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu, ya dia kepengen cantik, akhirnya pakai apa? Kutek, dicat kukunya. Yang cat itu menghalangi sampainya air ke kuku, maka wudunya tidak sah jemaah. Ya ibu-ibu perlu diperhatikan ini. Ada orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini. Dia wudu, tapi wudunya tidak sampai kepada semua bagian yang harus kena air. Akhirnya wudunya menjadi tidak sah. Ya, ada nanti orang yang pekerjaannya sebagai tukang cat, tidak hati-hati, banyak cat di tangannya, masih wudu, ya. Padahal bisa dia menghilangkannya. Maka wudunya menjadi tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya menjadi tidak sah. Ya, dan ini beruntun efeknya. Makanya harus hati-hati. Taib. Yang berikutnya, sifat wudu dan tata caranya itu ada dua. Wudu itu tata caranya secara global ada dua. Ada yang tata cara yang paling sederhana, yang penting sah. Ada tata cara yang disertai dengan sunnah-sunnahnya. Tata cara yang penting sah itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cukup sampai situ saja. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah semua kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Selesai. Itu wudu yang paling sederhana. Jadi mungkin yang sering kali tidak disadari masalah niat saja yang tidak disebutkan secara jelas di dalam ayat itu. Niat, kemudian setelah itu membasuh dan mengusap bagian-bagian yang disebutkan tadi. Ada berapa anggota badan? Ada 4, hanya 4 saja. Jadi wajah, ya, tangan, kepala, kaki. Kepala masuk di dalamnya telinga. Hanya 4 bagian badan saja. Dan cukup sekali. Cukup sekali. Ini kalau kita praktekkan sebenarnya kita hanya butuh air yang sedikit. Makanya Rasulullah SAW dahulu itu kalau wudu hanya 1 mud. Kadarnya hanya 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan kita disatukan. Takaran itulah takaran yang disebut sebagai 1 mud. Itu air wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sifat wudu yang kedua adalah sifat wudu yang disertai dengan sunnah-sunnahnya. Yang ini, yang pembahasan panjang ini sifat wudu yang sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Saya bacakan poin-poinnya saja ya, biar cepat. Yang pertama, disunnahkan untuk bersiwak sebelum berwudu. Ini sunnah. Bersiwak ini adalah membersihkan mulut. Ya, membersihkan mulut dari kotoran-kotorannya. Ya, membersihkan gigi, membersihkan lisan. Jadi siwak itu di samping membersihkan gigi, dia juga membersihkan lisan kita, lidah kita. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW kalau bersiwak itu sampai
menggunakan siwaknya itu di pangkal dari lidahnya. Sampai pangkal lidahnya, sampai beliau mengeluarkan suara seperti orang yang akan muntah. Karena beliau siwakannya sampai ke pangkal lidah. Dan ini menunjukkan ya betapa tingginya nilai kebersihan di dalam Islam. Sampai lidah itu disunnahkan untuk dibersihkan. Bersihkannya dengan siwak. Dan siwak itu dengan alat apapun. Ya. Bukan hanya dengan kayu arak. Kayu siwak itu namanya kayu apa? Kayu arak. Ya. Kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu memakai kayu arak? Karena kayu itulah yang paling pas untuk siwakan. Jadi kayu itu ada aromanya. Aroma segar, aroma mentol ada di kayu itu. Kemudian kayu itu punya keistimewaan walaupun dimasukkan ke mulut untuk membersihkan mulut. Itu tidak terpengaruh oleh bau mulut. Ini keistimewaan. Tidak terpengaruh oleh bau mulut. Ya makanya ada pasta gigi yang menggunakan zat-zat dari kayu arak ini. Karena dia bisa menjaga mulut dari bau mulut. Kemudian dia lembut. Kayu arak itu seratnya lembut sehingga bersahabat untuk gusi. Karena keistimewaan ini akhirnya ya orang-orang kalau siwakan ya pakai kayu ini, kayu arak. Tapi apakah siwak itu harus pakai kayu itu? Jawabannya tidak. Anak ketika di Madinah ada orang bersiwak dengan selain kayu arak ini. Sebenarnya kayu arak itu jamaah, itu bukan kayu, itu akar jamaah. Itu akar. Jadi dia itu kalau ngambilnya ya harus diambil pohonnya. Kemudian akarnya yang diambil untuk bersiwak. Taib, bisa bersiwak dengan sikat gigi. Kalau misalnya ya kita ingin bersiwak tidak punya kayu arak, ya bisa dengan sikat gigi. Bisa juga misalnya dengan kain. Kalau misalnya kita tidak punya sikat gigi, bisa dengan kain. Bisa dengan tisu. Intinya adalah membersihkan gigi kita, membersihkan lidah kita dari kotorannya. Itulah siwak. Ya. Sebelum berwudu disunahkan untuk bersiwak sebagaimana dahulu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya niat untuk berwudu, ya niat untuk berwudu. Ya, niat itu menghadirkan kehendak dalam hati bahwa kita akan ya itu seperti orang ngasih kabar ya. Aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak ngasih kabar. Allah tidak perlu dikasih kabar seperti itu. Dan memang Rasulullah tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Cukup ya kita menghadirkan kehendak di dalam hati bahwa kita akan berwudu ya. Untuk membedakan antara wudu dengan perbuatan yang bukan ibadah. Ini wudu itu ibadah, harus ada niatnya. Untuk membedakan dengan yang lainnya yang bukan ibadah. Baik. Kemudian disunahkan membaca tasmiyah, bukan ibadah. Baik. Kemudian disunahkan membaca tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim namanya apa? Itu basmalah istilahnya. Basmalah itu sunnahnya untuk bacaan-bacaan. Untuk tulisan, itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad. Ya, dari Muhammad. Ya, menulis surat itu basmalah. Menulis kitab itu basmalah. Membaca zikir pakainya basmalah.
Tapi untuk perbuatan ya, maka yang pas itu tasmiyah. Seperti wudu, tasmiyah bismillah. Masuk rumah, ya tasmiyah bismillah. Makan, minum, tasmiyah bismillah. Ya, taib. Ini disunahkan, ya ada yang mengatakan wajib jamaah. Ada yang mengatakan tasmiyah itu wajib. Sebelum berwudu kalau ingat harus membaca tasmiyah. Kalau tidak membaca tasmiyah sengaja padahal ingat ya, maka wudunya tidak sah. Namun pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan tasmiyah itu apa? Sunnah, anjuran. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam ayat. Jadi di dalam ayat wudu yang di Al-Maidah ayat 6 itu tidak ada tasmiyah. Dan tasmiyah juga tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang inti yang menjelaskan tentang wudu Nabi. Jadi beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan wudu-wudunya Nabi. Seperti misalnya sahabat Uthman bin Affan, sahabat Ali, sahabat Abu Hurairah. Tidak ada satupun dari mereka yang menampakkan tasmiyah ini, yang menyebutkan tasmiyah ini atau mencontohkan tasmiyah ini. Maka kita bisa memahami bahwa oh kalau begitu tasmiyah berarti bukan wajib. Perintah yang ada di tasmiyah ini berarti perintah anjuran. Baik, yang berikutnya membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini juga sunnah ya. Jadi sebelum berwudu ya kita basuh tangan 3 kali. Ya ini juga kebersihan. Sebelum kita gunakan tangan untuk membersihkan wajah, maka kita bersihkan tangan kita dulu dari kotoran-kotoran. Jangan sampai nanti ya tangan kita sudah sampai di wajah masih kotor. Ya. Maka dicuci dulu tangannya 3 kali. Baru setelah itu mulai berwudu. Taib. Terutama setelah bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur. Terutama setelah bangun tidur malam. Ada hadis khususnya yang menunjukkan hal tersebut. Silakan dibaca ya hadisnya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan jemaah kalau setelah bangun tidur malam. Kalau tidak melakukan ini berdosa. Sebagian ulama mengatakan demikian. Namun wallahu taala alam ya, ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa itu anjuran, tidak sampai pada derajat wajib. Baik, berikutnya setelah kita membersihkan tangan kita, kita disunahkan untuk berkumur dan istinsyak. Berkumur dan istinsyak. Kalau kita lihat seperti ini, kita fahami di dalam wudu kita sampai membersihkan mulut itu 2 kali. Fresh ya. Taib. Berkumur dan istinsyak. Tadi sudah disebutkan siwak. Siwak itu untuk membersihkan mulut. Sekarang berkumur lagi. Kenapa? Karena ketika kita sholat, itu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengucapkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulut kita. Ya. Makanya sebelum sholat ya kita harus benar-benar membersihkan mulut kita. Apalagi kalau sholat malam jamaah. Sholat malam itu disunnahkan untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang panjang. Maka jangan sampai mulut kita bau. Malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Fa innal malaikata tata'adza mimma tata'adza minhu ibnu Adam. Jadi malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Jadi bau mulut itu mengganggu tidak? Mengganggu.
Padahal malaikat itu akan mendekat kepada kita ketika kita sholat dan membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita malah mengganggu malaikat-malaikat itu. Berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu membersihkan hidung. Kalau berkumur untuk membersihkan mulut, istinsyak untuk membersihkan hidung. Jadi caranya ya dengan menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Ya seperti berkumur tapi ini lewat hidung. Ya. Baik, disebutkan di sini keduanya disunnahkan menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat yang mengatakan wajib. Makanya ya berusahalah untuk menggunakan atau mengamalkan amalan ini. Berkumur dan istinsyak. Baik, disebutkan di sini berkumur dan istinsyak ini dilakukan dengan satu ciduan air sebanyak 3 kali. 1 kali mengambil air dengan tangan kanan, bukan dengan 2 tangan. Dengan 2 tangan boleh Ustadz? Boleh. Tapi yang lebih afdal dengan 1 tangan. 1 tangan kemudian kita ambil untuk berkumur, sisanya kita ambil untuk istinsyak. Ya, sudah banyak yang mengamalkan sunnah ini. Jadi bukan dengan 2 tangan kemudian kumur saja baru nanti istinsyak, bukan. Jadi dengan 1 kali ngambil air dari 1 telapak tangan ini kemudian dipakai untuk berkumur, sisanya untuk istinsyak. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling afdal, ya. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Tapi kalau kepengen yang paling afdal, maka inilah yang paling afdal. Dan lakukan itu sebanyak 3 kali. Sekali sudah cukup, tapi 3 kali lebih afdal. Kemudian dikatakan di sini berkumur dan beristinsyak dilakukan dengan tangan kanan. Sedangkan beristinsar dilakukan dengan tangan kiri. Istinsar yang dimaksud dalam konteks ini adalah mengeluarkan air dari hidung. Jadi kita menghirup air di hidung dari tangan kanan. Kemudian ketika mengeluarkannya kita pegang hidung kita. Kemudian kita keluarkan. Kita pegangnya dengan tangan kiri, ya. Atau kita ya bersihkan hidung kita dengan tangan kiri. Itulah istinsar. Istinsar di sini artinya mengeluarkan air dari hidung. Kemudian disebutkan di sini istinsyak lebih ditekankan lagi setelah bangun tidur. Ya. Istinsyak lebih ditekankan lagi, maksudnya sunnahnya setelah bangun tidur. Kenapa? Karena ketika tidur itu ternyata setan itu ya berada di hidung-hidung kita. Jadi setan itu bermalam di hidung kita ketika kita tidur. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena sesungguhnya setan itu bermalam di kedua lubang hidungnya. Maka kita bersihkan hidung kita dengan air sebanyak 3 kali, itu yang paling afdal. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, anak kok nggak melihat ada setan di hidungnya? Kalau orang sekarang yang kemarin lagi viral itu, ya masuk akal nggak sih setan bermalam di hidung? Kita katakan, apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Itu tidak bertentangan dengan akal. Hanya saja kadang-kadang ya akalnya akal pendek sehingga nggak sampai ke sana. Tidak ada pertentangan antara hal itu dengan akal sama sekali. Ya. Hanya saja akal manusia itu terbatas. Kalau belum melihat, belum dikabari, ya dia seringkali belum tahu. Makanya seringkali manusia itu terheran-heran. Terheran-heran kenapa? Karena dia belum pernah melihat yang seperti itu. Hayalan dia
tidak sampai ke sana. Makanya dia terheran-heran. Itu menunjukkan bahwa ya akal manusia itu terbatas. Makanya kalau ada wahyu sudah menjelaskan tentang sesuatu, ya tundukkan akal. Itu wahyu dari Allah, pasti benarnya. Adapun akal kita ya kadang-kadang tidak bisa mencernanya dengan sempurna. Taib. Disunahkan juga untuk menguatkan istinsyak. Jadi istinsyak jangan asal-asalan. Dikuatkan, dimasukkan ke dalam, kemudian dikeluarkan. Kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Ya Rasulullah mengatakan, wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Kuatkanlah istinsyak kalian, kuatkanlah istinsyakmu kecuali jika kamu sedang berpuasa. Kenapa kalau berpuasa tidak boleh kuat-kuat istinsyaknya? Karena khawatirnya malah masuk ke dalam. Karena kalau dihirup terlalu dalam, khawatirnya nanti malah masuk ke kerongkongan dan itu akan mengganggu puasa kita. Taib. Yang berikutnya membasuh wajah. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum. Yang disebutkan pertama kali di dalam Al-Quran yang jelas adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Adapun niat, para ulama mengatakan itu bisa diambil dari idza qumtum ilas shalah. Apabila kalian benar-benar hendak menjalankan salat. Benar-benar akan menjalankan salat. Dan tentunya orang yang akan menjalankan salat itu ada niatnya. Setelah itu Allah katakan faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Ya, ini termasuk rukun wudu. Dan batasan membasuh wajah ya itu ada 2 ya. Yang pertama yang dari bawah ya, dari bawah ke atas. Yang atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Dari awal tempat tumbuhnya rambut. Ini kalau tidak botak ya. Kalau botaknya sampai belakang, ya tidak harus dari belakang, tapi dari wajah ya. Jadi batasannya itu tempat tumbuhnya rambut yang normal, yang wajar, ya, bukan yang sudah tidak wajar. Wajah dalam bahasa Arab itu bagian dari kepala yang terlihat ketika berhadap-hadapan. Jadi bagian kepala yang terlihat ketika berhadap-hadapan itulah wajah. Ini yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Ya, jadi dari atas ke bawah sampai jenggot ya. Sampai jenggot. Bawah jenggot sudah tidak wajib. Bawah jenggot sudah tidak wajib. Karena ya itu bukan sesuatu yang terlihat ketika berhadap-hadapan. Kemudian batas yang kedua dari sisi ke sisi. Batasannya sampai batas telinga. Ya batas telinga itu ini ya. Ada bagian yang menonjol di awal telinga. Ya ini sampai di sini. Ini batas mendatarnya. Batas melintangnya ya dari atas ke bawah ya. Mulai tumbuhnya rambut yang wajar, yang normal sampai ke jenggot, batas yang melintangnya dari awal telinga sampai awal telinga yang lain. Taib. Yang berikutnya membasuh muka dilakukan sebanyak 3 kali. Ini disunnahkan. Yang wajib hanya belum sempurna itu tidak dianggap sebagai basuhan. Jadi basuhan harus sempurna. Kalau misalnya ya ada orang basuh wajahnya sekali, tapi masih ada bagian di sini yang tidak terkena, maka masih belum dianggap sekali. Jadi sekali itu basuhan yang pertama yang sempurna mengenai semua bagian wajah. Yang kedua kali juga seperti itu. Bagian ya basuhan yang kedua yang sempurna untuk semua wajah. Yang ketiga juga seperti itu. Taib. Disunahkan menyela-nyela bagian dalam jenggot yang tebal. Yang punya jenggot yang tebal ada
sunnah ini. Yang tidak punya jenggot ya seperti saya, jenggotnya sedikit, ya tidak ada sunnah ini. Disunnahkan ya bagi yang berjenggot tebal untuk menyela-nyela bagian dalam jenggotnya. Adapun caranya yaitu dengan memasukkan air dari bawah tulang rahang. Kemudian jenggot di sela-sela dengan air tersebut. Ya berdasarkan hadis yang menjelaskan khusus masalah ini. Ya bisa dibaca hadisnya. Taib yang ketujuh, membasuh tangan sampai siku. Ini rukun. Disebutkan di dalam ayat. Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi membasuh tangan sampai siku. Dan membasuh tangannya itu dari ujung ke siku. Ini yang paling afdal. Kalau dibalik bagaimana Ustaz? Dari siku ke ujung jari, boleh. Tapi yang lebih afdal itu dari ujung jari ke siku. Ayatnya mengatakan seperti itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dari tangan kalian sampai ke siku kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan seperti itu. Ya. Ini hadis Abu Hurairah. Thumma ghasala yadahul yumna hatta ashra'a fil adud. Kemudian sahabat Abu Hurairah membasuh tangan kanannya sampai ya ke lengannya. Ya lengan atas. Sampai ke lengan atas. Jadi dari tangan ke lengan. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan hakadza raaitu Rasulullah yatawadda sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah aku dahulu melihat Rasulullah berwudu alaihi salatu wassalam. Taib disebutkan tangan sampai siku dicuci sebanyak 3 kali. Dengan memulai dari bagian yang kanan. Jadi tangan kanan dulu 3 kali. Kemudian yang kiri 3 kali. Ya ini yang paling sempurna. Kalau misalnya cepet-cepetan 1 kali, maka tidak ada masalah. Ya wudunya sah. Taib. Menyela-nyela jari jemari. Ini juga disunnahkan. Kecuali kalau air tidak bisa sampai ke sela-sela jari kecuali dengan menyela-nyelanya. Maka menyela-nyela menjadi wajib. Kalau misalnya airnya banyak sehingga ya tanpa disela-sela pun air bisa sampai ke sela-sela jari jemari, maka menjadi tidak wajib. Ya, tapi yang jelas ini disunnahkan ya. Yang jelas ini disunnahkan kalau bisa maka kita sela-sela jari jemari kita dengan jari jemari yang lain agar air bisa benar-benar sampai ke sana. Ini menjadi sangat penting ketika airnya sedikit. Ya. Sela-sela dari jari jemari ini kalau airnya sedikit akan sulit ya menyampaikan air ke sana tanpa kita sela-sela. Maka ya ketika airnya sedikit, 1 mud ya. Kalau airnya cuma 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 mili. 600 sampai 650 mili. Ya, ini gelas ini berapa ini? Iya, 600, sekitar segini. Kalau airnya cuma segini dan kita berwudu ya, maka ya perhatikan sunnah ini. Kita sela-sela jari jemari kita dengan jari jemari yang lain agar air benar-benar bisa sampai ke sana. Taib. Yang ke-8, mengusap semua bagian kepala dengan air. Ini pendapat yang ana lihat paling kuat dan paling hati-hati. Jadi kita berusaha mengusap semua kepala kita dengan air. Karena Allah katakan wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Kata-katanya kepala menunjukkan semua kepala itu. Jangan kita hanya mengusap sebagian, ya 3 rambut, 3 helai rambut kalau sudah maka sudah cukup. Ini pendapat yang kurang hati-hati dalam masalah ini.
Ya walaupun ada ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti itu ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan banyak ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan 3 helai rambut sudah cukup. Tapi ini kurang kuat ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau selalu mengusap semua kepala beliau. Bahkan kalau kepala beliau menggunakan imamah, ketutupan imamah, beliau tidak cukup hanya ya mengusap sebagian rambut yang terlihat, tapi imamahnya beliau usap juga. Imamah itu sorban jemaah. Jadi orang di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, tutup kepalanya bukan pakai peci seperti yang ya, banyak dipakai oleh orang di zaman ini ya, seperti ana misalnya, atau songkok nasional, ya tidak seperti itu, tapi pakai yang dibalutkan di kepala. Dan ini kalau dicopot, digunakan lagi susah. Makanya ada keringanan bagi yang pakai imamah untuk mengusap kepala ya bagian depan, kemudian yang belakang diusap imamahnya. Sehingga yang pakai songkok, yang pakai peci yang mudah dibuka, tidak ada keringanan ini. Ya buka mudah, dipakai lagi juga mudah, ya sehingga tidak ada keringanan ini. Wallahu a'lam. Taib, disebutkan di sini lebih baik mengusap kepala dengan air baru. Lebih baik mengusap kepala dengan air baru. Jadi mengambil air baru untuk mengusap kepala. Ini menunjukkan bahwa boleh tanpa mengambil air baru. Boleh tanpa mengambil air baru. Ya sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di sini disebutkan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangan beliau. Taib. Yang berikutnya, adapun cara yang paling afdal adalah dengan mengusap semua bagian kepala dengan menggunakan kedua tangan hanya sekali saja. Dimulai dari bagian depan kepala, kemudian kedua tangan digerakkan hingga ke tengkuk, lalu mengembalikan kedua tangan ke bagian kepala lagi. Ya. Jadi ya, seperti ini ya. Ini tangan diambil air baru, kemudian ini ibu jari ditaruh di pinggir, kemudian ini dikebelakangkan. Ya. Kemudian setelah itu dikedepankan lagi. Cukup sekali. Tidak perlu diulang sampai 3 kali. Usapan itu rata-rata cuma sekali jamaah. Dalam syariat ya, usapan itu sekali. Ngusap kepala sekali. Ngusap khuf sekali. Tayamum ya, itu juga sekali. Taib. Ustaz, ada bagian kepala yang tidak terkena Ustaz. Karena hanya usapan. Kita katakan tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengusap semua bagian kepala. Boleh mengusap kepala dari depan ke belakang saja. Atau dari belakang ke depan saja. Atau dari tengah. Dari tengah berarti tengah ke belakang, tengah ke depan. Atau tengah ke depan, kemudian ke belakang. Ini dari tengah. Itu boleh ya. Tapi yang lebih afdal yang tadi, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan ia melakukan yang seperti itu. Taib, bila rambut panjang, maka tidak harus mengusap semua bagian rambut yang melewati kepala. Ya, jadi kepala itu ada batasnya. Rambut yang melewati kepala, ya, itu tidak wajib diusap. Kenapa? Karena yang menjadi keharusan itu mengusap kepala apa mengusap rambut? Mengusap kepala. Jadi kalau rambutnya panjang, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya, maka yang diwajibkan adalah mengusap kepala saja. Mengusap rambut yang ada di kepala saja. Adapun yang lebihnya maka tidak diwajibkan.
Apakah disunnahkan? Iya. Ya dianjurkan untuk mengusap semua rambutnya, wallahu a'lam. Taib, yang kesembilan, mengusap kedua telinga. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sunnah. Seperti dalam mazhab Syafi'i, mengusap telinga itu sunnah. Tapi pendapat yang lebih hati-hati dan lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap telinga itu wajib. Kenapa? Karena itu bagian kepala. Telinga itu bagian kepala. Dan bagian kepala disebutkan di dalam ayat. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Dan Rasulullah mengatakan al-udhunani minar ra's. Telinga itu bagian dari kepala. Cek tes. Sehingga ya mengusap telinga ya itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati diwajibkan. Adapun caranya yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari sehingga kedua telinga diusap baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Bisa difahami ya, jadi ini jari telunjuk kita masukkan. Jari ibu jarinya kita taruh di belakang. Ini seperti ini ya. Ini ya yang bagian jari telunjuk untuk mengusap bagian dalam. Kemudian yang jari yang ibu jari digunakan untuk mengusap yang bagian luar. Ya, yang tangan kanan juga seperti itu. Diusapnya cukup sekali karena itu usapan. Baik. Yang berikutnya, jika menggunakan imamah atau sorban, maka boleh mengusap bagian depan kepala dan mengusap bagian atas imamah. Ya, bagian atas sorban. Boleh mengusap bagian depan kepala dan mengusap bagian atas sorban. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Boleh juga hanya sekedar mengusap imamah saja. Ini juga berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Yang ke-10, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini juga sama ya. Jadi membasuhnya dari ujung jari jemari. Kemudian dibasuh ke mata kaki. Bukan dari mata kaki ke ujung jari jemari. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki-kaki kalian sampai apa? Kedua mata kaki. Taib. Rasulullah SAW juga dahulu seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Thumma ghasala rijlahul yusra hatta ashra'a fis saq. Kemudian beliau membasuh kaki kiri beliau hingga mencapai betisnya. Jadi kaki dulu, kemudian ke atas sampai ke betis. Ya, sahabat Abu Hurairah mencontohkan seperti itu, kemudian beliau mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berwudu. Taib. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki dilakukan sebanyak 3 kali yang dimulai dari kaki kanan. Ini sama seperti tadi ya. Sekali boleh, 2 kali lebih afdal, 3 kali yang paling sempurna. Dan yang paling afdal kaki kanan dulu dibasuh 3 kali, kemudian baru kaki kiri dibasuh 3 kali. Yang berikutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki dilakukan dengan menggunakan tangan kiri. Ini sering ditinggalkan. Jadi membasuh kaki itu pakai tangan kiri semua. Baik kaki kanan maupun kaki
kiri. Walaupun kalau awal-awal ya mempraktekkan ini agak susah. Terutama ketika membasuh kaki kiri. Membasuh kaki kanan lebih mudah dengan tangan kiri. Tapi membasuh kaki kiri dengan tangan kiri ini agak susah ya. Tapi kalau dilatih ya lama-lama terbiasa. Ya ini kalau kita menginginkan yang paling afdal ya seperti itu. Kenapa kita katakan paling afdal? Karena seperti itulah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya pakai tangan kanan juga tidak ada masalah ya. Tapi ya yang lebih afdal itu yang lebih sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini ya kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Sahabat Ali juga pernah mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan ya, thumma adkhala thumma sabba biyadihil yumna ala qadamihil yusra. Kemudian beliau membasuh dengan tangan kanannya kaki kirinya. Dengan tangan kanannya beliau basuh kaki kirinya. Thumma ghasalaha biyadihil yusra thalatha marrat. Ya, thumma sabba biyadihil yumna. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya air ke kaki kirinya. Kemudian beliau membasuh kaki kiri beliau ya sebanyak kaki kiri beliau dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Jadi memang kaki kiri dibasuhnya dengan tangan kiri juga. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan bahwa tangan kanan itu untuk sesuatu yang bersih. Sedangkan kaki kiri untuk sesuatu yang kotor. Dan kaki itu biasanya tempatnya kotoran. Makanya basuhnya dengan tangan kiri. Ya. Kita tuangkan air dengan tangan kanan, kita basuh kaki tersebut dengan tangan kiri. Taib. Yang lebih afdal menyela-nyela antara jari jemari kaki dengan jari kelingking. Ya ini kalau waktunya cukup ya. Kalau waktunya kita cupet ya, waktunya sempit, antrian panjang, ya jangan kita tetap menerapkan cara ini karena lama. Karena jadi kelingking satu ya, satu-satu. Dan ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ya kalau misalnya waktunya panjang, tidak ada antrian, ya kita lakukan sunnah ini sangat bagus. Taib, ketika membasuh kedua kaki maka pastikan bagian tumit terkena air. Karena seringkali bagian tumit ini ya tidak terkena air dan orang tidak terasa karena memang bagian belakang. Seringkali kita lihat anak kecil ketika berwudu bagian tumitnya biasanya kelewatan. Iya, biasanya kelewatan. Orang yang tergesa-gesa juga seperti itu. Ya seringkali bagian tumitnya ketinggalan. Padahal ada ancaman khusus di sini. Wailun lil Taib. Iya. Wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit dengan api neraka. Ya maka jangan sampai kita ya bermudah-mudahan dalam berwudu. Kemudian perhatikan juga bagian depan kaki. Ada ya di zaman Nabi yang bagian depan kakinya tidak terkena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ya ketika melihat orang ini mengatakan irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali sana, ulangi wudumu dan perbaiki wudumu lagi. Faraja'a thumma shalla. Ya, kemudian orang itu kembali wudu dan mengulangi salatnya. Taib. Boleh mengusap khuf jika digunakan setelah bersuci.
Khuf itu seperti kaos kaki jamaah. Tapi terbuat dari kulit. Seperti kaos kaki terbuat dari kulit. Ini banyak dipakai oleh orang-orang Arab di zaman dahulu. Itu juga bisa sebagai pengganti sandal. Jadi orang-orang dahulu ya, ada yang tidak menggunakan sandal, menggunakannya khuf ini. Jadi khuf itu bisa dibawa kemana-mana. Dan di sana memang ada kecocokan memakai khuf. Karena kalau panas itu panas sekali, kalau dingin, dingin sekali. Kalau pakai khuf, itu kaki kita akan terhindar dari kekeringan yang luar biasa. Jadi kalau tidak pakai khuf, itu kaki kita yang bagian belakang ini bisa sampai tebal jemaah. Bisa sampai kaku. Kalau sudah kaku, dia sampai pecah-pecah. Pecah bisa sampai keluar darah. Kalau kita pakai khuf terus, maka kita akan terhindar dari efek ini. Itu efek kering. Jadi di sana itu panasnya kering, dinginnya juga kering. Bahkan anak ya seringkali melihat jamaah, bukan hanya ininya yang kering, ya lengan bagian bawah kakinya pun kering. Kadang-kadang sampai ya ini pecah-pecah depannya. Depan ini, lengan bawah kaki ini depannya pecah sampai mengeluarkan darah. Karena elastisitasnya kulit hilang. Karena keringnya itu. Ya, untuk khuf ya, kalau kita pakai khuf bisa terhindar dari efek ini. Ya, kalau misalnya kita pakai khufnya setelah bersuci, ketika keadaan kita suci, maka kita boleh mengusapnya. Jadi tidak harus membasuhnya. Cukup sekali. Ustaz, bagaimana dengan kaos kaki? Kita katakan kaos kaki kalau tebal mengambil hukumnya khuf. Kalau kaos kakinya tipis, yang saya maksud tipis itu transparan. Ya tipisnya sampai kelihatan kulitnya, nyerawang. Kalau sampai nyerawang, ya maka tidak memenuhi syarat untuk diusap. Tidak memenuhi syarat untuk diusap karena dia tidak menutup kaki. Dia ya setengah-setengah dalam menutup kakinya. Taib, yang berikutnya, yang diusap dari khuf itu bagian atas, bukan bagian bawah. Bagaimana mengusapnya? Cukup ya, kita ngambil air, kemudian kita usap saja bagian atas, ya. Sekali saja. Kita usap bagian atas hanya sekali, ya. Bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Taib. Yang berikutnya, kita harus melakukan wudhu secara tertib. Wudhu yang dilakukan harus berurutan sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, kita tidak boleh membolak-balik urutan wudhu. Ya, tidak boleh membolak-balik urutan wudhu. Wudhu harus seperti yang disebutkan di dalam ayat urutannya. Kalau kita balik, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Ya. Kemudian setelahnya mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan. Jadi jangan sampai kita wudhu baru sampai setengah kita ngobrol 1/4 jam baru meneruskan wudhu lagi. Yaitu tidak memenuhi syarat mualah. Tidak memenuhi syarat berkesinambungan. Ya di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki melaksanakan salat. Dan pada kakinya ada area seukuran dirham, kepingan dirham yang tidak terkena air wudhu. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudhunya. Padahal yang kurang itu bagian kakinya. Harusnya kalau mualah ini atau berkesinambungan ini bukan syarat sahnya wudhu, harusnya Rasulullah SAW tinggal memerintahkan orang ini untuk membasuh kakinya saja.
Tapi karena sudah lama dia sholat, kemudian Rasulullah melihat ada bagian kakinya yang belum terkena wudhu secara sempurna, Rasulullah memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudhunya dari awal. Kemudian sholat lagi. Taib. Untuk yang selanjutnya ini masalah-masalah wudhu yang masalah tambahan ya. Seperti misalnya boleh berwudhu hanya dengan membasuh sekali saja. Ya ini tidak kita katakan sebagai wudhu yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini masih sesuai dengan sunnah Nabi. Rasulullah pernah wudhu sekali-sekali. Tapi yang paling afdal 3 kali. Boleh juga berwudhu 2 kali. Rasulullah pernah melakukannya. Kemudian boleh juga berwudhu dengan selang-seling. Jadi wajahnya sekali, tangannya 2 kali, kakinya 3 kali, boleh. Dan tidak dikatakan itu menyelisihi sunnah. Karena dahulu Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Tidak boleh berwudhu dengan membasuh lebih dari 3 kali. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam." Ya. Beginilah wudu. Ya, ketika itu beliau berwudu dengan 3 kali. Barang siapa menambahi lebih dari ini, maka dia telah melakukan keburukan. Dia melampaui batas dan berbuat kezaliman. Ya, sehingga membasuh lebih dari 3 kali itu tidak dibolehkan. Dianjurkan berhemat dalam menggunakan air ketika berwudu. Ya, semakin berhemat semakin bagus ya, selama wudunya tetap bisa dijaga kesempurnaannya. Makanya Rasulullah SAW dahulu itu berwudu hanya dengan 1 mut ya, ini 1 air gini ya sudah cukup untuk berwudu. Ya. Tidak seperti orang Indonesia ya, mentang-mentang airnya banyak ya, buka keran itu sekeras-kerasnya. Kalau kerannya enggak keras itu enggak mantep gitu. Ya jangan seperti itu ya. Kecilkan keran. Buka dengan buka yang kecil. Kemudian berwudu pakai keran yang terbuka kecil itu. Kemudian kalau kita berwudu dengan ya tangan ya, maka kita ketika ngambil air jangan nunggu tangan kita penuh dengan air baru kita basuhkan ke wajah. Ya secukupnya. Kalau kita pandang sudah cukup, maka ya kita langsung basuhkan ke wajah. Ini tidak lain untuk menghemat air, ya. Tidak boleh boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Dan itu termasuk di antara tindakan melampaui batas dalam bersuci atau berwudu. Disunahkan berdoa setelah berwudu dengan doa yang ada tuntunannya. Ya, termasuk di antara doa yang ada tuntunannya seperti yang kita sebut tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Bisa juga ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bisa juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga bisa kita baca setelah berwudu. Kemudian setelah itu disunahkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ya, ini termasuk di antara amalan yang menjadikan Bilal ya bisa masuk surga. Ya, sholat sunnah setelah berwudu. Kalau misalnya kita wudu kemudian masuk masjid, ketika pas ya akan sholat fardu, maka kita bisa meniatkan ini. Ya kita niatkan sholat sunnah wudu, kita niatkan sholat tahiyatul masjid, kita juga bisa sekalian niat sholat qabliyah misalnya subuh, sholat sunnah fajar. Kita satu sholat mudah-mudahan bisa mendapatkan 3 pahala sholat ini. Yaitu sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah fajar. Ya,
Demikian yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Bapak Ibu, itu tadi satu kajian sesi ketiga bersama dengan Dr. Musyafa dari Ni'mah Hafidhullah Ta'ala. Beliau membahas tentang sifat wudhu Nabi ya. Bapak Ibu, apakah ini sudah dirasa jelas atau perlu sesi praktik? Praktik ya. Kebiasaan wudhunya banyak airnya Pak ya. Kita pengen praktek juga gimana wudhu yang efisien. Oke, panitia menyediakan air. Oke, Masya Allah. Oke, nah, butuh berapa air Ustadz? Satu cukup, Masya Allah. Oke, wudhu kita pagi hari ini disponsori oleh Aslah ya. Tapi di rumah Bapak Ibu jangan beli kayak gini untuk wudhu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah Ustadz, kemudian prakteknya di depan sini atau di bawah Ustadz? Surabaya Mengaji, gimana bisa ambil videonya? Di atas ya? Oke. Jamaah di belakang terlihat? Oke, atau bisa menyaksikan di layar sini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sudah? Nah, Ustaz, fadhal Ustaz. Yang pertama ya, yang tadi yang paling penting ya untuk berwudu yang pertama kali kita harus niat ya. Jadi kita menghadirkan kehendak dalam hati bahwa kita akan melakukan ibadah wudu ya. Dengan niat itu sebenarnya tidak butuh waktu ya. Dalam kurang dari 1 detik itu kita bisa berniat. Makanya orang-orang para ulama itu mengatakan ya ini akidahnya Asy'ariyah ya, mereka mengatakan perkataan Allah itu kalamun nafsi. Kalamun nafsi, perkataan hati. Jadi perkataan hati, kenapa mereka mengatakan kalamullah itu perkataan hati? Karena perkataan hati itu tidak terbagi-bagi. Jadi dia 1 kejap itu ada, niat itu dalam 1 kejap. Dalam sekejap kita berniat. Ya intinya pertama niat ya. Kemudian setelah itu kita bersiwak. Bersiwak ini tadi sunnah ya. Sebelum berwudu kita bersiwak. Setelah itu kita mencuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Bismillah. Ya, kita cuci tangan ini tadi tujuannya apa? Enggak apa terus. Iya, agar tangan kita itu sudah bersih sebelum kita berwudu. Taib. Setelah kita mencuci tangan ini sebanyak 3 kali, ya kemudian setelah itu kita berkumur dan istinsyak, ya. Ya ini seperti ini sudah cukup untuk berkumur dan istinsyak. Tambah lagi. Ini berkumur, ini istinsyaknya. Ya, dengan tangan kirinya ini istinsarnya, ya. Istinsar. Taib. Setelah ini
kita membasuh wajah ya. Membasuh wajah dengan kedua telapak tangan. Kalau tadi kumur dan istinsyak dengan tangan kanan saja. Karena tangan kirinya untuk istinsarnya. Baik. Ini sekali. Ya, tidak perlu menunggu kedua telapak tangan full dengan air ya. Yang penting bagian atas atau batasan atas, batasan bawah, batasan kanan kiri, pinggir sudah terkena air semua. Setelah itu kita membasuh kedua tangan. Ini basuhnya dari atas, dari ujung jari ke siku ya. Ini dianggap sudah sempurna. Jadi kita meratakan airnya dengan tangan kiri ya. Kalau kita membasuh tangan kanan berarti meratakannya dengan tangan kiri. Ini basah nggak apa? Taib ya, tambah lagi. Ya ini sudah benar-benar basah ya. Taib. Setelah ini untuk yang kepala bisa dengan sisa dari air ini. Bisa dengan sisa air ini tanpa harus mengambil air lagi. Tapi yang lebih afdal ya mengambil air lagi. Taib. Ini karena ngusap, maka kita buang. Kemudian kita mulai usap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Ya, cuma sekali. Ya, cuma sekali. Kemudian setelah itu tidak usah ngambil air lagi. Karena telinga ini bagian dari kepala. Ya, langsung saja. Ya, langsung telinga. Ya, jadi untuk jari telunjuknya ini untuk membersihkan yang bagian dalam ya. Jadi kita masukkan ke sini, kemudian kita gerakkan, baru di luarnya. Taib, cuma sekali. Setelah itu kita ngambil membasuh kaki. Taib. Basuh kaki dari ujung jari, dari ujung jari ke belakang. Kita membasuhnya pakai tangan kiri, ya. Pakai tangan kiri. Kalau mau di sela-sela, ya di sela-sela seperti ini. Taib, yang bagian kiri. Kalau menyela-nyela berarti setiap basuhan harus di sela-sela, ya. Ya, jadi di sela-sela seperti ini. Karena apa? Karena ditakutkan air tersebut tidak sampai ke semua bagian dari sela-sela jari jemari ini. Ya. Selesai wudu, air belum habis ya. Sebenarnya wudu pakai air sedikit itu memang sangat mungkin ya, sangat dimungkinkan. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dahulu berwudu hanya dengan 1 mud, itu sangat masuk akal sekali dan bisa dipraktekkan sampai zaman kita pun hal itu masih bisa dipraktekkan. Kita menjadi heran, kenapa? Karena kebiasaan kita wudu itu dengan air yang banyak. Dan kita ngira seperti itu yang harus kita lakukan.
Padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, demikian Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, Masya Allah ternyata satu botol berapa tadi? 600 ml ya? Berapa ini? 600 tidak habis ya. Yang biasanya satu botol segini cuma buat cuci muka doang siapa? Jadi pulang dari daurah ini belajar menghemat Pak ya. Aman Mas, di rumah saya sumurnya lancar. Tapi kita belajar hemat seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz? Iya. Dan penghematan air ini juga sangat bermanfaat untuk alam kita, ya. Ini juga sangat bermanfaat untuk masjid kita. Coba kalau kaum muslimin mereka berwudu dengan air yang sedikit, yang hemat tapi sudah cukup. Maka betapa banyak penghematan untuk penggunaan air ini. Ya. Begitu pula di rumah-rumah kita. Kalau misalnya anggota keluarga kita itu berwudu dengan air yang hemat, betapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan penggunaan air ini. Alam kita juga akan semakin baik ya. Karena di zaman ini itu banyak dikeluhkan adanya penurunan tanah. Di antara sebab penurunan tanah ini adalah penggunaan air yang berlebihan. Jadi air yang ada di tanah itu digunakan secara berlebihan sehingga akhirnya tanah itu turun. Ya ini yang dulu terjadi di Jepang ya. Kemudian mereka memberikan solusi bahwa penggunaan air dari tanah ini dilarang di negara mereka. Akhirnya penurunan tanah itu bisa berhenti. Ya. Islam subhanallah ya, kalau kita melihat syariat ini luar biasa ya. Ternyata Islam pun mengajarkan penggunaan air yang hemat. Ya. Coba kalau mandi, ana sampai sekarang belum bisa mandi dengan 4 mut ini. 4 mut, ya 4 mut atau 5 mut. Rasulullah dulu mandinya ya kira-kira dengan 4 botol ini. Kira-kira dengan 4 botol ini bisa digunakan untuk mandi besar. Ini orang terbaik, manusia terbaik mandinya dengan 4 botol air mineral yang 600 ml ini. Karena belum pernah mencoba, tapi sebenarnya pasti bisa. Untuk manusia terbaik saja bisa, apalagi untuk kita. Dan ini ya sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ya kita cobalah sesekali kita praktekkan. Ya sunnah-sunnah yang seperti ini. Taib, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Nanti sore langsung praktek Pak ya. Di kamar masing-masing coba mandi pakai 4 botol. Cari sabun yang kira-kira cepat kesetnya Pak ya. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, terima kasih sekali lagi untuk sesi yang Masya Allah ini. Ternyata memang belajar wudhu Bapak Ibu ini bukan hanya untuk anak SD ya. Justru mungkin selama ini kita ada banyak kekeliruan atau hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Ustaz tadi untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Ustaz, kami sampaikan terima kasih Ustaz. Bisa berkenan untuk kembali ke tempat. Ya, ada informasi sekali lagi Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan cafe break dan di bawah Bapak Ibu ada beberapa stand yang mendirikan promosinya untuk Anda secara langsung di acara kita. Jazakallah khair Ustaz. Di antaranya adalah Alia Travel Haji dan Umroh, ada Safa Hijab, ada Samase, ada juga Sisesa, Batik Wido, Aslah, LGR atau Los Nggak Rewel, termasuk sandal yang dipakai oleh Ustaz Musyafa tadi. Kemudian ada Sopa Shopee Shop, Kacang 2 Kelinci, One Kolbu, Baik Tijanati Developer, MT